Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kekuatan keseluruhan sayap timur jauh lebih kuat dibandingkan sayap barat. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Tapi tidak ada yang mengira sayap barat akan kalah telak begitu mereka naik ke panggung. Keempat orang yang naik ke sana semuanya kalah telak, dan pihak lain hanya mengirimkan Duke Zihuan, yang masih berada di arena. Dia berkeringat dan terengah-engah, tapi selain itu, hanya armornya yang sedikit rusak, dan tidak ada bekas noda darah sama sekali. 4 kemenangan beruntun tadi, rupanya tidak terlalu sulit. Dan di seluruh sayap timur, ada lebih banyak orang yang kekuatannya setara dengan Duke Zihuan, seperti Chiang Yanwu, Bai Jie, Lin Hanchuan, dan orang-orang yang bahkan lebih kuat darinya, seperti Helian Ba, sang iblis ilusi. Peringkat ketiga 7 keturunan Adipati Huiye, peringkat kedua Adipati Yuan Ke, dan orang yang telah melampaui generasi muda lainnya, yang kekuatannya sangat menakutkan hingga tidak normal, kepala dari 7 keturunan iblis ilusi, Huiran. Pertempuran ini, bagaimana bisa terus berlanjut? Di sayap barat, mereka yang awalnya memiliki sikap bahwa kekalahan itu baik-baik saja tetapi sama sekali tidak akan menyerah, sangat terpengaruh pada saat ini dalam hati dan pikiran mereka, dan perasaan tidak berdaya dan kesedihan yang mendalam muncul. Siapa yang berikutnya? Siapa yang akan bertempur selanjutnya? Duke Zihuan mengayunkan pedang darah merahnya, menghadap ke sayap barat, dan berteriak kurang ajar. Dia benar-benar mencuri perhatian hari ini setelah secara berturut-turut mengalahkan adipati keluarga penjaga nomor 1 dan 3 dengan keterampilan terbaik dari generasi yang sama dengannya. 4 kekalahan beruntun, itu cukup berat, Yun Ce mengerutkan kening dan berbisik. Mu Hengyi langsung dikalahkan karena dia ceroboh. Ada terlalu banyak perbedaan antara kekuatan ketiga adipati muda tadi dan lawannya, jadi sudah pasti mereka akan kalah. Namun, kekuatan Duke Zihuan ini sudah habis lebih dari 60%, semoga kita bisa memenangkan pertempuran berikutnya, kata Yun Qinghong dengan tenang. Patriark Yun, biarkan aku bertarung di babak ini, kata Yan Chengkong dari keluarga Yan sambil maju ke depan. Dengan 4 kekalahan berturut-turut, tidak ada keraguan bahwa penantang kelima harus menanggung tekanan yang sangat besar. Karena jika sayap barat kalah lagi, maka akan sangat memalukan, dan akan berdampak negatif yang sangat besar terhadap reputasi mereka sendiri. Tapi Yan Chengkong, yang juga berada di level ketiga alam Tyrant mendalam, meminta untuk bertarung atas kemauannya sendiri. Yun Ce mau tidak mau memberinya pandangan lagi. Kekuatan keluarga Yan berada di urutan terbawah dari 12 keluarga, dan kekuatan Yan Chengkong juga berada di urutan terbawah dari para jenius di 12 keluarga, tetapi di dalam dirinya, kebenaran dan kepastian yang tidak sesuai dengan usianya terungkap. Yun Qinghong menggerakkan alisnya dan berkata, meskipun Zihuan ini telah mengalahkan 4 orang kita secara berturut-turut, konsumsi energinya tidak terlalu besar, berhati-hatilah. Yan Chengkong menggelengkan kepalanya dengan berat, dan menjawab dengan suku kata sederhana. Dia kemudian terbang dan mendarat di arena. Yan Chengkong dari keluarga Yan, semoga Adipati Zihuan mencerahkanku. Yan Chengkong tidak langsung menyerang, malah menyapanya dengan ramah. Oh, jadi itu adalah patriark muda keluarga Yan. Adipati Zihuan memenangkan 4 pertempuran berturut-turut, dan kesombongan dalam hatinya telah meningkat berkali-kali. Dia melihat ke arah Yan Chengkong, dan tiba-tiba tertawa, hahaha. Duke ini mengira pesaing yang layak akhirnya muncul, tapi aku tidak menyangka itu adalah patriark muda keluarga Yan, dan dia hanya Tyrant mendalam level 3 yang menyedihkan. Cek. Keluarga Yan telah berada di urutan terbawah dari 12 keluarga selama 10.000 tahun, tapi sepertinya tidak ketinggalan terlalu jauh. Mengapa generasi Anda bisa menjadi sesedih ini? Sepertinya keluarga Yan juga akan hancur.
Lancang. Setelah Duke Zihuan selesai berbicara, teriakan sekeras guntur terdengar, dan itu mengejutkan Duke Zihuan, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir meludahkan darah. Permaisuri iblis kecil menghantam sandaran tangan singgasananya dengan keras. Alisnya, yang berbentuk seperti bulan baru, miring, dan matanya yang sedingin es menatap langsung ke arah Duke Zihuan. Itu membuat seluruh tubuhnya terhenti. Seolah-olah dia membeku, dan dia tidak berani bergerak sama sekali. Keluarga yang telah menjaga garis keturunan Kaisar Iblisku selama 10.000 tahun. Mereka setia, berbakti, dan mencapai banyak kontribusi berjasa. Generasi Kaisar Iblis sebelumnya semuanya menghormati dan menghargai keluarga Yan. Anda hanyalah seorang junior kecil dari salah satu istana duke, beraninya Anda mengucapkan kata-kata tidak masuk akal seperti itu kepada keluarga Yan. Siapa yang memberimu keberanian? Duke Zihuan adalah salah satu dari Illusory Demon Seven Sions, dan dia memiliki kekuatan yang cukup untuk memandang rendah semua orang lain di generasinya. Tapi bagaimana dia bisa menahan kemarahan dan momentum dari Little Demon Empress? Dia ketakutan, dan wajahnya langsung memucat. Tubuhnya gemetar, dan dia hampir berlutut di tempat. Di sayap timur, ayah Adipati Zihuan, Adipati Zhao buru-buru berdiri, membungkuk dan berkata, "Semoga kemarahan permaisuri iblis kecil mereda. Putraku hanya berusaha menurunkan moral lawannya, dan melontarkan pernyataan yang tidak bijaksana. Dia benar-benar tidak punya niat untuk tidak menghormati keluarga Yan, Zihuan, cepat dan minta maaf kepada permaisuri iblis kecil dan keluarga Yan." Duke Zihuan segera berkata, "Zihuan membuat pernyataan yang tidak bijaksana, dan mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan. Semoga permaisuri iblis kecil dan semua orang dari keluarga Yan memaafkanku." Dengan 4 kekalahan berturut-turut bagi sayap barat, suasana hati Little Demon Empress tentu saja tidak baik. Dia mendengus pelan dan amarahnya akhirnya sedikit mereda, tapi dia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan saat dia duduk kembali ke singgasananya dan menatap ke tengah arena dengan dingin. Semburan tekanan yang seberat gunung itu akhirnya lenyap. Duke Zihuan diam-diam merasa lega. Saat itulah dia menyadari seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin dan basah. Namun, Yan Chengkong jelas tidak bisa memaafkannya begitu saja. Dia tampak tenang dan damai, tapi matanya penuh amarah. Dia meraih tombak berat mendalamnya, mengarahkan ujungnya ke tenggorokan Zihuan, dan berkata perlahan, semata-mata berdasarkan apa yang baru saja kamu katakan. Aku bertaruh, martabat dan kehormatan seumur hidup milikku, Yan Chengkong. Hari ini, aku harus mengalahkanmu di bawah tombak imperius keluarga Yanku. Anda, Duke Zihuan mencibir, dan berkata dengan suara yang sangat dalam, meskipun kekuatanku hanya 40% saat ini, bahkan jika kekuatanku hanya tersisa 20%, aku dapat dengan mudah menginjak-injakmu. Saya tidak akan menyebutkan apa yang akan terjadi pada keluarga Yan Anda, tetapi Anda, Yan Chengkong, yang disebut sebagai jenius nomor 1, keluarga Yan di generasi ini, di mata adipati ini, Anda selalu menjadi sampah. Yan Chengkong tidak marah sama sekali. Sebaliknya dia mencibir dan berkata, sepertinya kamu belum pernah berperang melawan orang-orang dari keluarga Yan kami. Meskipun tingkat energi mendalam keluarga Yan kami selalu yang paling rendah di antara 12 keluarga. Itu karena dari generasi ke generasi, keluarga kami mengolah energi mendalam kami yang kedua, dan fokus mengolah tombak terlebih dahulu. Kebanggaan dan kekayaan terbesar keluarga Yan bukanlah seni mendalam keluarga kami, melainkan tombak imperius kami. Kamu akan segera tahu bagaimana jadinya jika kamu meremehkan keluarga Yan kami. Kami tidak disebut sebagai klan tombak ilahi nomor 1 di alam iblis ilusi, tanpa alasan. Tatapan Yan Chengkong menjadi setajam ujung tombaknya. Dia mengayunkan lengannya,
dan tombak mendalam berat berwarna peraknya meledak dengan kecepatan kilat, seperti duri. Saat itu juga, gelombang angin kencang berputar dengan suara menderu yang tajam. Menghadapi tombak Yan Chengkong, Adipati Zihuan memasang wajah jijik. Energi mendalam dari pedang darah merah miliknya berdesir, dan dia mengeluarkan tebasan keras disertai cahaya merah darah. Senjata-senjata itu bertabrakan dan suara logam yang memekakkan telinga terdengar di aula. Meskipun Duke Zihuan telah menghabiskan setengah dari kekuatannya, dalam hal kepadatan energi yang sangat besar, kekuatannya masih jauh di atas Yan Chengkong. Tombak mendalam berat milik Yan Chengkong dipantulkan secara langsung dan sedikit ditekuk oleh pedang darah merah miliknya. Sudut mulut Duke Zihuan miring, tetapi sebelum dia bisa mencibir, tombak mendalam berat yang terpental dan ditekuk menjadi seperti ular tanpa tulang, lalu menusuk langsung ke jantungnya dengan sudut yang tidak biasa. Apa? Hati Duke Zihuan tergagap saat dia segera mundur. Penghindarannya sangat cepat, tapi dia masih terserempet oleh Heavy Deep Spear. Dia bisa dengan jelas merasakan energi pelindungnya terkoyak parah, dan itu mengeluarkan suara robekan yang sangat keras. Momentum dominasi Yan Chengkong meledak sepenuhnya pada saat ini. Tombak berat yang mendalam di tangannya menjadi seperti ular iblis yang fleksibel. Ia menari-nari di langit, mengisinya dengan banyak bayangan tombak, dan menjebak Duke Zihuan di dalamnya. Setiap tusukan, hantaman, dorong, dan tebasan, semuanya dilakukan dengan sempurna di tempatnya, ditujukan langsung ke titik lemah dan titik vital Duke Zihuan. Teknik tombak yang bagus, seru Yun Ce sambil mencondongkan tubuh ke depan. Dia tidak bisa tidak terkesan. Yun Qinghong mengangguk pelan dan berkata, dikatakan, berbulan-bulan untuk tongkat, bertahun-tahun untuk pukulan, namun puluhan tahun untuk mempelajari tombak. Seni tombak sulit untuk dilatih dan dikuasai. Jika Anda tidak bekerja cukup keras, akan sulit untuk mencapai prestasi kecil sekalipun. Keluarga yang dipuji sebagai klan tombak ilahi nomor 1 di alam iblis ilusi. Taktik tombak klan mereka tidak dapat diprediksi. Dapat dikatakan bahwa mereka mengerahkan kekuatan tombaknya secara maksimal. Begitu mereka mampu menanganinya dengan mudah, mereka dapat menyapu semua orang di bawah langit, dan bahkan 10.000 tentara tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Mereka benar-benar mengharumkan nama klan tombak ilahi nomor 1. Meskipun kekuatan mendalam Yan Chengkong lebih lemah jika dibandingkan, dalam hal keahliannya dalam seni tombak Imperius, dia telah memasuki penguasaan tertinggi. Di antara orang lain yang levelnya sama, sulit baginya untuk bertemu musuh yang layak. Dengan keadaan Zihuan saat ini, dia bisa dengan mudah menang melawan alam Tyrant mendalam tingkat puncak lainnya, tapi sangat sulit baginya untuk menang melawan Yan Chengkong, yang hanya berada di tahap ketiga alam Tyrant mendalam. Suara desing tombak dan suara angin dari tombak sangat tajam. Duke Zihuan terus meningkatkan energinya yang dalam. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara retak menggunakan kekuatan penuhnya, saat dia menangkis serangan Yan Chengkong satu demi satu, tapi itu hanya menangkis. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan ujung tombaknya sudah meraung ke arahnya sekali lagi. Berdasarkan karakteristik senjatanya saja, kekuatan dan jangkauan serangan tombak lebih baik daripada pedang, namun fleksibilitas, kecepatan, dan kemampuan manuvernya lebih rendah dibandingkan pedang. Namun, pada saat ini, tombak yang menyelimuti Duke Zihuan secepat kilat, dan fleksibel seperti makhluk hidup. Itu memaksanya beberapa kali menjadi hiruk-pikuk. Yang satu memiliki keunggulan dalam kekuatan yang sangat besar, yang lain memiliki keterampilan dalam teknik tombak ilahi yang drakonik. Keduanya awalnya memiliki perbedaan tingkat kekuatan yang besar, tapi sekarang mereka menemui jalan buntu di arena. Senjata-senjata itu bertabrakan berkali-kali, ruang angkasa terganggu untuk waktu yang lama dan terus beriak. Saat penonton di aula besar melihat pemandangan ini, pertarungan terus terdistorsi.
Adipati Zihuan tidak bisa menghilangkan bayangan tombak Yan Chengkong sepanjang pertarungan, dan untuk saat ini, Yan Chengkong juga tidak bisa melukai Adipati Zihuan. Di antara semua istana Adipati, ada juga banyak yang menggunakan tombak, dan Adipati Zihuan telah melawan banyak orang yang menggunakan tombak sebagai senjata, namun dia tidak berperang melawan siapapun dari keluarga Yan. Dia tidak pernah mengira kekuatan tombak Imperius keluarga Yan begitu mencengangkan. Tombak mendalam yang berat di tangan Yan Chengkong menyerang dan bertahan dengan bebas sesuai keinginannya. Saat menyerang, tombaknya bermunculan seperti angin dan awan, dengan momentumnya mampu menelan gunung dan sungai. Itu membuat gerakan Sang Duke tampak lamban, karena itu menekan pedang dan apinya. Saat Yan Chengkong bertahan, seperti memasang rantai besi di seberang sungai, tidak bisa ditembus. Keduanya bertukar lebih dari 100 pukulan, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat melukai satu sama lain. Yan Chengkong tetap tenang dan mantap, namun Duke Zihuan menjadi tidak sabar. Sebelum pertempuran, dia mengejek Yan Chengkong dengan kasar, bahkan menghina seluruh keluarga Yan, dimarahi dengan serius oleh permaisuri setan kecil, dan dipermalukan. Sekarang, setelah 100 pertukaran, dia masih belum mampu mengalahkan orang yang dia cemoohkan di depan semua orang. Sebaliknya, dia ditekan, dan dia sangat sedih dan marah. Duke Zihuan mengertakkan gigi dan tiba-tiba meraung dalam-dalam. Cahaya pada pedang darah merah miliknya menguat, mengeluarkan suara robekan yang keras, mengoyak ruang. Serangan ini persis sama dengan serangan api darah yang mengalahkan Mu Hengyi sebelumnya, namun karena dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya, maka kekuatan Blood Flame Strike jauh lebih lemah dibandingkan saat mengalahkan Mu Hengyi. Kekuatan yang menakutkan menuju ke arah Yan Chengkong, saat dia memposisikan tombaknya secara horizontal dan memasuki posisi bertahan, menyebabkan kekuatan serangan api darah berkurang 70%. Pada saat ini, matanya berkedip-kedip dalam kecemerlangan serangan itu, tapi dia tidak mundur dan melucuti 30% kekuatan yang tersisa dari serangan api darah. Sebaliknya, dia membalikkan badan tombaknya, membiarkan pantulan pedang berwarna darah menyentuh pinggangnya, dan tombak berat yang mendalam menjadi seperti seekor naga yang terbang keluar dari lautan. Itu menciptakan badai energi besar yang tak terhentikan yang melewati pedang api darah, dan menusuk bahu Duke Zihuan dengan kejam. Saat ujung tombak menyentuh bahunya, semua kekuatan segera terkumpul di ujung tombak, dan langsung melewatinya. Energi dan baju besi pelindung Duke Zihuan. Percikan darah berceceran dari pinggang Yan Chengkong, dan ujung tombak mendalam yang berat ditusukkan jauh ke dalam bahu Duke Zihuan, tertancap di antara tulang belikatnya. Rasa sakit datang dari bahu kirinya, dan itu, bersamaan dengan perasaan terhina, menstimulasi kepribadian ganas Duke Zihuan. Matanya melebar dan memancarkan pancaran kegilaan, pergilah ke neraka. Seluruh tubuh Adipati Zihuan langsung terbakar dalam api berwarna merah darah, seolah-olah dia baru saja keluar dari genangan darah. Melihat gerakannya, ketua keluarga Yan Zijing, terkejut dan menjadi pucat. Dia berteriak keras, "Konger, hindari, cepat!" Api neraka sangkar darah. Api merah darah tiba-tiba meledak, dan aura menakutkan menyelimuti Yan Chengkong saat pupil matanya menyusut, tapi dia tidak memilih untuk meninggalkan tombaknya dan mundur. Sebaliknya, dia mengertakkan giginya, dan menuangkan seluruh energi yang dimilikinya ke dalam tombak mendalam yang berat. Detik berikutnya, seolah-olah dadanya telah dihantam dengan 10.000 palu godam, dan dia langsung kehilangan kesadaran. Api darah meledak, dan Yan Chengkong terlempar ke belakang di kejauhan. Saat dia ditangkap oleh Yan Zijing di udara, dadanya sudah robek dan berdarah. Tapi Yan Chengkong bukan satu-satunya yang terlempar ke belakang dalam api darah. Pada saat api darah meledak, tombak mendalam yang berat tempat Yan Chengkong menuangkan kekuatan terakhirnya, menembus langsung ke bahu Duke Zihuan, dan membuka lubang transparan yang nyata.
Sisa kekuatannya menghempaskan Duke Zihuan tinggi-tinggi di udara, menyebabkan dia menabrak sayap timur dengan darahnya berceceran. Tombak berat mendalam itu dengan keras menembus kursi di sayap timur, tanpa sedikit pun darah di permukaannya. Cheng Kong, Zihuan, kedua belah pihak sangat terkejut. Tak satu pun yang mengira bahwa mereka berdua yang awalnya berada di jalan buntu akan menemui hasil yang tragis dalam sekejap. Untuk menyalakan aliran api darah itu, Duke Zihuan tidak ragu-ragu menghabiskan seluruh kekuatan tubuhnya yang dalam, dan tubuhnya ditusuk dengan lubang transparan. Tidak mungkin baginya untuk terus berjuang. Tapi Yan Cheng Kong tidak lebih baik darinya, bagian depan dagingnya terkoyak, dan organ dalamnya bergeser. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia pasti sudah tidak sadarkan diri. Namun, mustahil baginya untuk terus berjuang. Pertempuran ini, Yan Cheng Kong dan Adipati Zihuan telah mencapai saling menghancurkan. Saudara-saudara klan bawah langit, terima kasih atas bantuanmu. Menghadapi Yan Cheng Kong yang terluka parah, Yan Zijing cukup tenang. Jangan khawatir, dengan kami di sini, putramu pasti akan baik-baik saja, kata dua tetua dari klan bawah langit sambil mengangguk. Mereka mengulurkan telapak tangan mereka, dan cahaya hijau tua menyelimuti luka Yan Cheng Kong. Di bawah kekuatan penyembuhan alami ras elf, meskipun luka Yan Cheng Kong serius, luka itu dengan cepat menjadi stabil. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan malu, "Ayah, kultivasi anakmu terlalu belum matang, aku mengecewakanmu. Jangan salahkan dirimu sendiri." Yan Zijing berkata dengan meyakinkan, bagaimanapun, Zihuan berada di peringkat keempat dalam Illusory Demon Seven Sions. Ada kesenjangan besar antara Anda dan dia. Untuk mendapatkan hasil seperti itu, ayah sudah sangat bangga padamu. Konsentrasi dan tenang sekarang, jangan bicara lagi. Adipati Zihuan akhirnya dikalahkan, namun tidak ada ekspresi siapapun dari sayap barat yang mereda sedikit pun. Karena butuh 5 orang untuk mengalahkan Duke Zihuan. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Banyak orang di aula menghela nafas. Ya, saya tidak mengerti mengapa keluarga Yun menerima tantangan itu, meskipun mereka lebih memilih kalah dalam pertempuran daripada kehilangan martabat mereka. Ketika kalah secara menyedihkan, martabat apa yang tersisa? Ada juga keluarga Su. Saya mendengar bahwa Su Zizan dari keluarga Su adalah salah satu generasi muda terbaik di 12 keluarga. Dia seharusnya bisa memulihkan beberapa kelemahannya. Ayolah, Helian dari keluarga Helian, peringkat kedua dan ketiga dari Illusory Demon Seven Sions Duke Huiye dan Duke Yuan Ke, tidak ada satupun yang lebih lemah dari Su Zizan. Dan Duke Huiran peringkat pertama. Tidak berlebihan sama sekali untuk mengatakan bahwa hanya kekuatannya saja sudah cukup untuk mengalahkan 12 orang dari pihak lain sendirian. Kata seorang warga kota Kekaisaran Iblis sambil menggelengkan kepalanya. Duke Huai berdiri sambil bertepuk tangan dan dia berkata sambil tertawa, "Luar biasa, itu benar-benar pertempuran yang luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa dalam rangkaian kontes ini, ternyata ada skenario di mana kedua kontestan akan saling mengalahkan. Sungguh mengasyikkan sampai-sampai Duke ini tidak dapat membayangkannya." Namun, Duke Huai menatap langsung ke arah Yun Qinghong dan tertawa, "Apakah kamu yakin pihakmu masih ingin melanjutkan? Anda telah melewati sekitar setengah dari perwakilan Anda hanya untuk menjatuhkan salah satu perwakilan kami. Hasil ini sungguh disesalkan dan Duke ini merasa tidak nyaman melanjutkan kontes ini lebih lama lagi." Namun, dari pemahaman Adipati ini terhadap Patriark Yun, tidak peduli betapa buruknya kekalahan Patriark Yun, dia akan tetap melanjutkan prajuritnya dengan tegas, kan? Hahaha, Yun Qinghong juga mulai tertawa, "Duke Huai, kamu benar-benar memahami Yun ini dengan baik. Namun, kata-katamu benar-benar kekanak-kanakan dan konyol. Kontes kita baru saja dimulai, tapi Anda sudah menyatakan bahwa kami kalah.
Bukankah masih terlalu dini untuk mengatakan itu? Hahaha, Duke Huai tertawa terbahak-bahak, ini benar-benar terdengar seperti kata-kata yang akan kamu, Yun Qinghong, ucapkan. Kalau begitu biarkan Adipati ini melihat dengan jelas dari mana rasa percaya dirimu berasal, Yun Qinghong. Tapi apa yang benar-benar ingin dilihat oleh Duke ini adalah berapa lama lagi kesombonganmu bisa bertahan. Wenbo, kamu adalah perwakilan kedua pihak kami, jadi kamu yang berikutnya. Kata-kata perwakilan kedua sangat ditekankan oleh Duke Huai dan nada ejekannya dapat didengar oleh semua orang. Saat suaranya jatuh, seorang pemuda jangkung dan besar terbang di udara dan mendarat di arena. Peringkat 5 Illusory Demon Seven Sions, Duke Wenbo. Dan sama seperti Duke Zihuan sebelumnya, dia juga berada di alam Tyrant mendalam level 5. Dan dari sayap barat, orang lain segera mengudara dan dia mendarat di depan Duke Wenbo. Orang ini juga merupakan orang terkuat yang dikirim oleh sayap barat sejauh ini, juga di antara Illusory Demon Seven Sions, peringkat ke-6 Duke Yongyi. Kedua orang tersebut adalah anggota keluarga kerajaan iblis ilusi dan keduanya juga merupakan bagian dari 7 keturunan iblis ilusi, jadi kekuatan mereka tidak terpaut jauh. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa mereka sudah sering berduel berkali-kali dan juga sudah terbiasa dengan api gagak emas dan seni mendalam satu sama lain. Jadi pertempuran di antara mereka berdua sangat sengit karena mereka menemui jalan buntu, dan hanya setelah 30 menit pertempuran barulah pemenangnya ditentukan. Adipati Wenbo nyaris tidak meraih kemenangan sementara Adipati Yongyi kalah. Sayap barat kalah sekali lagi. Dan mereka terjebak dalam skenario menyedihkan di mana mereka mengalami 5 kekalahan dan 1 kali seri. Meskipun Duke Wenbo menang, semua gerakan dan kartu tersembunyinya telah dimainkan. Dia menderita banyak luka dalam pertempuran, dan energinya yang dalam telah sangat terkuras. Maka pada kontes ke-7 berikutnya, ia dikalahkan oleh seorang Duke muda dari sayap barat yang masih menganggapnya cukup menantang. Pertandingan ke-8, Duke Hesong dari sayap barat versus Lin Hanchuan dari keluarga Lin, itu adalah kemenangan penuh Lin Hanchuan. Pertandingan ke-9, Duke Jiarong dari sayap barat versus Lin Hanchuan dari keluarga Lin, Lin Hanchuan menang lagi. Pada titik ini, sayap barat tempat keluarga Yun berada memiliki rekor 1 kemenangan, 1 kali seri, dan 7 kekalahan. Dan hanya tersisa 4 orang yang masih memenuhi syarat untuk berperang. Pertandingan ke-10, Illusory Demon Seven Sions peringkat 7, Duke Yingnan dari Istana Duke Yu versus Lin Hanchuan, Duke Yingnan menang. Pertandingan ke-11, Adipati Yingnan melawan keluarga Nangongyan, Adipati Yingnan meraih kemenangan besar. Dan sementara sayap barat akhirnya meraih 2 kemenangan berturut-turut untuk pertama kalinya setelah 2 pertarungan terakhir mereka. Tidak ada satupun orang dari sayap barat yang menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Meskipun Yingnan menang, dia telah kehabisan tenaga, jadi dia pasti akan kalah pada pertandingan berikutnya. Dan pada saat itu, sayap barat akan beranggotakan 3 orang, sedangkan sisi lainnya masih beranggotakan 8 orang. Terlebih lagi, 4 elit pihak lain bahkan belum menunjukkan wajah mereka. Pertandingan ke-12, Adipati Yingnan versus Bai Jie dari keluarga Bai, tidak diragukan lagi itu adalah kemenangan penuh Bai Jie. Sayap barat hanya tersisa 3 pesaing, Su Zizan, nomor 6 di bawah langit dan perwakilan keluarga Yun yang tidak diketahui. Pada pertandingan ke-13, nomor 6 di bawah langit naik panggung. Ras Elf memiliki kemampuan yang kuat untuk menggunakan busur yang dalam sambil memiliki bakat bawaan yang melimpah, namun sifat energi mereka yang dalam menentukan bahwa kekuatan serangan mereka tidak akan terlalu tinggi. Selain itu, karena kontes seperti ini berlangsung dalam batas terbatas sebuah arena, kekuatan busur dalam mereka juga akan sangat dibatasi. Jadi begitu tiba giliran nomor 6 di bawah langit,
dia akan langsung dirugikan dan tidak dapat diubah lagi dan meski berjuang keras, keajaiban kemenangan pihak yang lebih lemah atas yang lebih kuat tidak terjadi. Dia dikalahkan oleh Bai Jie. Sejauh ini, kedua belah pihak telah bertarung dalam 13 pertandingan dan sayap barat telah kehilangan 10 wakilnya sedangkan sisi timur hanya kalah 4 kali. Dan selain Bai Jie, yang saat ini mewakili wilayah timur, mereka masih memiliki 7 elit muda lainnya yang belum bertarung. Di antara para elit muda ini adalah Xiao Donglai dari keluarga Xiao dan Jiu Fang Yu dari keluarga Jiu Fang yang berada di alam mendalam Tyrant tingkat 4, Qiang Yanwu dari keluarga Qiang yang berada di alam mendalam Tyrant tingkat 5, Helian Ba dari keluarga Helian yang berada di alam mendalam Tyrant tingkat 5. Alam Tyrant mendalam tingkat 6 dan yang berada di peringkat nomor 2 dan nomor 3 di antara Illusory Demon Seven Sions, Duke Yuan Qiao dan Duke Huiye yang juga berada di alam Tyrant mendalam tingkat 6. Bahkan masih ada kepala dari Illusory Demon Seven Sions, Huiran, yang kekuatannya telah benar-benar mencapai tingkat menakjubkan dari alam Tyrant mendalam level 8. Sisi lain hanya tersisa dengan Su Zizan yang berada di alam Tyrant mendalam level 6. Adapun keluarga Yun, mereka bahkan tidak memiliki kandidat yang tepat untuk dikirim karena di antara generasi muda mereka, yang terkuat hanya berada di alam Tyrant mendalam level 2. Kontes antara kedua belah pihak ini tidak memiliki ketegangan sejak awal dan tidak ada yang merasa bahwa skenario saat ini sedikit aneh. Faktanya, semua orang merasa bahwa pihak keluarga Yun baru saja kalah dengan cara yang sangat menyedihkan. Berbagai kekuatan besar dalam kota Demon Imperial menghela nafas dalam diam. Ini hanyalah persaingan antara generasi muda dari kedua faksi, dan meskipun ini tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, ini jelas cukup untuk menunjukkan betapa dominannya faksi Duke Huai, dan faksinya memiliki kekuatan yang sepenuhnya menekan perlawanan mereka. Dan kontes yang sengaja diatur oleh Duke Huai ini diatur dengan dua tujuan. Tujuan pertama adalah mengusir keluarga Yun, tujuan kedua adalah menggunakan kekuatan murni untuk menindas dan dengan kejam menghancurkan kehadiran faksi lain, untuk menghancurkan martabat dan prestise faksi lain, termasuk permaisuri iblis kecil, sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Dan setelah keluarga Yun diusir, permaisuri iblis kecil tidak akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Duke Huai lagi. Ketika hal itu terjadi, Duke Huai hanya membutuhkan kesempatan, baik alami maupun buatan, untuk merebut tahta kaisar iblis dunia iblis ilusi ini. Wajah semua orang di sayap barat diselimuti awan suram. Setelah nomor 6 di bawah langit kalah dari Bai Jie, mereka hanya memiliki 2 orang tersisa yang memenuhi syarat untuk berperang dan secara realistis di dalam hati mereka, itu sama saja dengan hanya memiliki 1 orang yang tersisa. Ini karena keluarga Yun benar-benar tidak memiliki 1 orang pun di antara generasi mudanya yang mampu melakukan tugas tersebut. Su Xiangnan perlahan menghela nafas. Dia menepuk bahu Su Zizan sambil berkata, "Zizan, kesimpulan sudah tercapai dan kekalahan kita sudah ditentukan, sebenarnya, sudah ditentukan sejak awal. Sekarang giliranmu, apakah kami dapat memperoleh kembali martabat kami? Sekarang terserah Anda sendiri." "Saya mengerti tetapi tidak peduli hasilnya, saya pasti akan memberikan yang terbaik." Setelah dia selesai berbicara, Su Zizan mengambil senjatanya dan terbang ke langit, mendarat di depan Bai Jie yang baru saja memenangkan nomor 6 di bawah langit. Dia mengarahkan pedangnya lurus dan aura yang terpancar darinya sangat kaya dan kuat. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kelemahan sehubungan dengan kegagalan besar faksi sendiri saat dia menyatakan, Su Zizan dari keluarga Su menampilkan dirinya. "Aku tidak pernah mau berselisih paham dengan seorang wanita, jadi akan lebih baik jika kamu menyerah saja dan keluar dari tahap ini." Dia menghadapi Bai Jie, yang berpakaian putih dan memiliki sosok yang lebih tinggi dari kebanyakan wanita.
Wajahnya memerah dan dia sedikit menunjukkan tanda-tanda kelelahan karena sudah jelas bahwa pertarungannya baru-baru ini dengan nomor 6 di bawah langit tidaklah mudah sama sekali. Namun setelah mendengar kata-kata Su Zizan, dia tertawa dingin dan berkata dengan nada mengejek, "Pihakmu telah kalah dengan cara yang sangat menyedihkan, jadi aku tidak tahu dari mana kamu berani berbicara begitu sombong. Dan saat ini, Anda khususnya tidak mempunyai hak untuk memandang rendah kami para wanita." "Ah, tidak, menurutku kamu salah," kata Su Zizan lembut sambil tertawa sangat menghina. "Aku, Su Zizan, pasti tidak akan pernah meremehkan wanita, aku hanya meremehkan wanita yang tidak tahu berterima kasih dan pengkhianat, yang tidak lebih baik dari anjing kampung. Kamu mendekati kematian." Kata-kata berbisa itu menyebabkan Bai Jie meledak dalam kemarahan dan pedang gioknya meledak ke depan. Dalam sekejap, bayangan seekor harimau putih raksasa muncul di belakangnya. Gambaran harimau putih ini mengaum ke langit dan suara aumannya menyebar ke keempat sudut aula besar, menyebabkannya bergetar. Dan pada saat itu, angin kencang muncul dan melonjak dengan hebat. Angin kencang ini cukup untuk meredam auman harimau putih dan arena sepertinya diliputi ribuan badai angin. Itu adalah domain raungan harimau keluarga Bai. Domain Bai Jie langsung terpancar keluar dan menyelimuti seluruh arena. Rambut dan pakaian Su Zizan beterbangan dengan liar saat angin menderu di sekelilingnya. Namun, tubuhnya terpaku di tanah, tidak bergerak. Kemudian, dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan menyerang, pedangnya menyapu ke depan. Di dalam domain Bai Jie, selain dirinya sendiri, kekuatan dan kecepatan setiap orang akan sangat dibatasi, namun kecepatan pedang Su Zizan masih secepat sambaran petir. Kekuatan pedangnya menyapu semua badai dahsyat di sekitarnya saat robekan besar segera terbentuk di wilayah Bai Jie. Su Zizan melompat maju dan setiap langkah yang diambilnya merobek domain Bai Jie. Keluarga Bai dan keluarga Su sama-sama menggunakan pedang sebagai senjata mereka dan mereka berdua mengembangkan kekuatan atribut angin yang dalam. Kekuatan mendalam Bai Jie dan Su Zizan tidak terlalu berjauhan, namun dalam hal pemahaman mereka tentang hukum dan sifat energi mendalam angin, Su Zizan jauh lebih unggul dari Bai Jie. Jadi domain tidak menimbulkan ancaman apapun padanya sama sekali. Kata Yun Qinghong dengan suara kagum. Pada saat ini, Su Zizan telah mencapai sisi Bai Jie, dan tubuh pedangnya melonjak dengan spiral angin hijau kusam. Spiral angin ini mungkin sangat kecil dibandingkan dengan wilayah besar angin menderu-deru, namun demikian, ia cukup kuat untuk menyingkirkan semua angin menderu-deru yang mengelilinginya. Tusukan lurus Su Zizan dengan keras merobek domain di depannya. Bai Jie juga mengangkat pedang gioknya dan memblokir pedang Su Zizan dengan suara keras. Segera, dia merasakan lengannya mati rasa dan rasa sakit yang akut menjalar ke daging yang menghubungkan ibu jari dan jari telunjuknya. Tubuhnya dengan cepat terbang mundur dan pedang gioknya hampir terlepas dari tangannya. Bahkan jika dia dalam kekuatan penuh, dia tidak akan menjadi tandingan Su Zizan, apalagi saat ini, ketika dia sudah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Su Zizan tidak memberinya ruang bernapas, tubuhnya menjentikkan saat dia langsung menekan ke depan. Tubuhnya seperti angin kencang dan pedangnya seperti halilintar, setiap tebasan diiringi dengan suara melolong yang nyaris merobek gendang telinga. Spiral angin pada pedangnya juga meluas dengan cepat, dan setelah Bai Jie terus-menerus bersilangan pedang dengannya, lengannya benar-benar mati rasa. Tangan kanannya yang tergenggam erat sudah berlumuran darah dari robekan jaring di antara jari dan ibu jarinya, bahkan pipinya tergores beberapa luka panjang akibat angin pedangnya. "Kamu berani melukai wajahku, aku pasti tidak akan melepaskanmu." Bai Jie baru menyadari rasa sakit di wajahnya begitu dia merasakannya dan ini menyebabkan dia bereaksi seperti seekor harimau yang ekornya diinjak. Dia langsung mengamuk dan meraung marah.
Sosok besar seekor harimau putih sekali lagi muncul di belakangnya saat angin puyuh setinggi lebih dari 30 meter melonjak di sekelilingnya. Mata Su Zizan bersinar dan dia tiba-tiba melompat ke tengah angin puyuh Bai Jie. Dia tidak menunggunya melepaskan serangan habis-habisan, melainkan mengayunkan pedangnya ke pinggangnya. Cambuk pedangnya menghasilkan dering yang sangat keras dan sangat jelas. Angin puyuh yang masih terbentuk di sekitar tubuh Bai Jie lenyap dalam sekejap. Seluruh tubuhnya berputar liar seperti gasing yang berputar keras dan dia terbang langsung keluar arena. Ah, para wanita, sekuat apapun mereka tetap tidak bisa mencapai sesuatu yang besar. Su Zizan berdiri di tempatnya semula dan dengan sedih menggelengkan kepalanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bai Jie terjatuh ke tanah karena dia menjadi kacau balau. Pedang gioknya juga terbang ke suatu lokasi yang tidak diketahui. Su Zizan, aku akan membicarakannya denganmu. Di hadapan semua pahlawan di dunia ini, tamparan pedang lawannya telah membuatnya terbang. Sebagai anggota terkuat keluarga Bai di generasinya dan salah satu wanita berbakat paling menonjol di seluruh alam iblis ilusi, dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia mengangkat pedangnya sekali lagi dan sambil berteriak, menenangkan diri saat dia bersiap untuk menyerang Su Zizan. Itu cukup. Sosok Bai Jie yang menyerang tiba-tiba berhenti ketika penghalang energi tak kasat mata muncul di hadapannya, tidak membiarkannya bergerak maju 1 inci pun. Ketua keluarga Bai Yi, berdiri dan menahan Bai Jie, sambil berkata, kamu telah kalah. Di hadapan semua orang yang hadir, perilaku macam apa ini? Saat itulah Bai Jie menyadari bahwa dia telah terjatuh di luar batas arena. Dia mengertakkan gigi dan menatap Su Zizan dengan tajam, tapi dia hanya bisa dengan patuh kembali ke tempat duduknya setelah itu.